Abses adalah kumpulan nanah yang terakumulasi di sebuah ruang jaringan karena adanya proses infeksi atau adanya benda asing. Abses leher dalam adalah penumpukan nanah yang terbentuk di dalam ruang potensial leher dalam. Abses leher dalam terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, abses peritonsil, yang kedua, abses parafaring, yang ketiga, abses retofaring, dan yang terakhir yaitu abses submandibula. Yang pertama adalah abses peritonsil. Abses peritonsil adalah penimbunan nanah di jaringan longgar antara tonsil dan otot konstriktor faring atas. Sering terjadi pada usia dewasa muda dan biasanya abses peritonsil ini terletak di cekungan di atas amandel. Gejala umum dari abses peritonsil yaitu demam, lemah, letih, lesu, rasa kurang nyaman pada tubuh, sulit menelan, sakit saat menelan, rahang terasa kaku, sakit ketika membuka mulut yang lebar, dan juga air liur yang menetes keluar. Untuk tanda-tanda dari abses peritonsil yaitu hot potato voice, deviasi uvula, tonsil atau amandel yang membesar di salah satu sisi, dan juga pembesaran pada kelenjar getah bening pada leher. Untuk terapinya yang pertama ada insisi, yaitu penyayatan untuk mengeluarkan dari nanah, kemudian antibiotik dosis tinggi, tensilektomi atau pengangkatan amandel. Yang kedua adalah abses parafaring. Abses parafaring sendiri yaitu penimbunan nanah di rongga sekitar faring. Sering terjadi pada orang dewasa. Gejala dan tandanya yaitu ada demam, sulit menelan, nyeri saat menelan, terjadi pembengkakan di belakang tenggorokan. Yang ketiga adalah abses retrofaring. Abses retrofaring bersumber karena adanya infeksi di daerah hidung, adenoid, nasofaring, sinus paranasal yang mengalir ke kelenjar getah bening di daerah retrofaringeal. Kebanyakan pada anak-anak didahului oleh infeksi saluran pernafasan atas. Pada dewasa, biasa terjadi karena adanya trauma pada dinding belakang faring. Gejala umum dari abses retrofaring yang pertama adalah demam, pembengkakan leher disertai rasa nyeri, sulit menelan dan nyeri ketika menelan. Kemudian adanya pembesaran kelenjar getah bening, biasanya leher miring ke posisi yang sehat, dan juga ditemukan adanya hot potato voice. Tanda-tanda dari abses retrofaring sendiri yaitu ditemukan benjolan abses di dinding belakang faring, pergerakan leher terbatas, rahang kaku, dan sakit ketika membuka mulut yang lebar. Untuk terapinya, yang pertama kita bisa berikan antibiotik. Jika tidak membaik, maka akan dilakukan insisi untuk pembuangan dari nanahnya. Yang keempat adalah abses submandibula. Abses submandibula bisa dikarenakan karena adanya gigi yang bolong yaitu pada gigi geraham. Untuk gejala dan tandanya yang pertama adalah sakit pada gigi geraham belakang, kemudian rahang yang kaku, kemudian sakit mulut ketika membuka mulut yang lebar, nyeri leher disertai demam, dan juga bisa karena ada pembengkakan di daerah bawah rahang. Gejala umum dari abses leher dalam antara lain demam, bengkak pada leher, nyeri pada tenggorokan, sulit menelan, dan nyeri saat menelan. Tujuan utama dari pengelolaan abses leher dalam yaitu untuk menjaga jalan napas agar terjaga dan masih bisa untuk bernafas dengan normal. Sedangkan untuk tujuan lanjutannya yaitu untuk mengatasi infeksi dan mencegah adanya komplikasi. Abses leher dalam dapat disebabkan oleh infeksi tonsil dan tenggorokan, infeksi gigi, kelenjar air liur, infeksi saluran nafas atas, trauma di rongga mulut, dan ada benda asing. Komplikasinya bisa disebabkan adanya perdarahan dan penyumbatan pada pembuluh darah dalam leher. Yang kedua, penurunan fungsi saraf seperti kesulitan menelan. Yang ketiga, yaitu cairannya yang pecah itu tadi bisa masuk ke dalam saluran nafas hingga terjadi sepsis. Dari penjelasan video tersebut, maka perlu dilakukan adanya pengawasan untuk menilai ada tidaknya sumbatan pada jalan nafas. Yang kedua, apabila tindakan peradangan, maka bisa diberikan antibiotik. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan pemeriksaan penunjang dan terbukti adanya abses di dalam leher, maka bisa dilakukan operasi.
dengan tujuan untuk evakuasi abses atau nanah supaya tidak ada tegangan dan upaya penyembuhan. Sekian penjelasan singkat mengenai abses leher dalam dari kami, Koas THT, RST Magelang, periode 25 September hingga 19 Oktober